Halo Semeton, selamat datang di Bincang Bahari Video Podcast Series bersama saya Briska Lia. Dan saya Teguh Agustiadi. Kali ini kita akan membahas tentang ekspedisi ilmiah untuk observasi oceanografi. Pak Teguh, hari ini kita pembahasannya lumayan menarik tentang ekspedisi ilmiah. Sebenarnya apa sih Pak ekspedisi ilmiah itu? Baik, begini Mbak Lia, ekspedisi itu biasanya kan identik dengan petualangan atau perjalanan. Akan tetapi kali ini perjalanannya adalah dengan menggunakan kapal penelitian, dengan melakukan pengukuran instrumen, alat-alat, serta parameter-parameter fisika kimia laut. Tujuannya apa sih Pak? Baik, untuk tujuannya adalah yang pertama kita ingin mengetahui kondisi fisika, kimia, dan biologi perairan yang kita ukur. Lain dari itu, kita juga ingin mengetahui fenomena apa yang terjadi di laut, seperti halnya mengenai El Nino, kemudian ada internal wave, ada MGO, IOD, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kita bisa memanfaatkan kondisi perairan itu untuk pemanfaatan sumber daya laut, untuk perikanan tangkap, untuk budidaya, untuk wisata bahari, dan lain sebagainya. Ternyata menarik juga ya Pak kegiatan ekspedisi ini. Kalau boleh tahu, ekspedisi apa aja yang pernah diikuti dan di mana aja yang pernah diikuti? Memang Mbak Lia sangat menarik sekali untuk ekspedisi ilmiah ini. Sejak berdirinya Balai Riset dan Observasi Laut 2005 sampai saat ini, sudah lebih dari 30 kegiatan ekspedisi yang pernah peneliti BROL ikuti, baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai partner atau yang diundang. Untuk lokasi-lokasinya itu ada banyak di seluruh Indonesia, dimulai dari Selat Makassar, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Karimata, kemudian Selatan Jawa, Samudra Hindia Barat Sumatera, bahkan saya pernah ke segitiga Bermuda. Luar biasa. Untuk partnershipnya kita ada yang dari dalam negeri seperti dari BPPT, LIPI, kemudian dari BMKG, perguruan tinggi, bahkan ada beberapa lembaga penelitian dari luar negeri seperti dari Amerika, dari China, dan juga dari negara-negara yang bekerja sama dengan kementerian kita saat itu. Pak Teguh, apa pengalaman yang paling berkesan? Sebetulnya banyak ekspedisi yang berkesan buat saya, tetapi yang paling berkesan adalah di saat kita melakukan ekspedisi dengan lembaga litbang internasional. Di antaranya kami dari BROL pernah melakukan ekspedisi dengan para peneliti dari Universitas Columbia, dengan Profesor Arnold Gordon, dengan Bapak Dr. Dwi Susanto, kemudian ada juga kegiatan penelitian dengan FIO China itu untuk kegiatan Momsai, Site, dan Jupo. Itu menurut saya karena kita bisa belajar tentang kelautan dengan expert yang dari luar. Ternyata Pak Teguh banyak juga ya yang pihak asing ikut, apakah itu tidak membahayakan rahasia kondisi laut di Indonesia? Tentu tidak Mbak Lia, karena pihak asing sebelum melakukan kegiatan ekspedisi di Indonesia tentunya harus mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia. Salah satunya mereka harus melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan mitra yang ada di Indonesia. Kemudian saat sebelum melakukan ekspedisi, mereka harus mengajukan izin penelitian di Indonesia. Pada pelaksanaan penelitian pun, peneliti-peneliti asing itu akan didampingi oleh security officer dari Kementerian dan Pertahanan. Kemudian peralatan, instrumen, dan kapal yang digunakan juga adalah milik Indonesia, sehingga 100% aman Mbak Lia. Kapal riset apa yang biasanya digunakan? Kapal riset di Indonesia itu tidak banyak saat ini. Kita paling tidak baru ada 9 kapal riset. Barunajaya 1, 2, 3, dan 4 itu milik BPPT. Barunajaya 7 dan Barunajaya 8 milik LIPI. Kemudian ada Mandidihang 3 dan Bawal Putih 3 milik KKP. Kemudian ada Geomarin 3 milik P3GL. Dan 2 kapal riset terbaru itu milik TNI Angkatan Laut, Pusidrosal, yaitu KRI Spika dan KRI Rigel. Jadi memang tidak terlalu banyak untuk kapal riset saat ini Mbak Lia. Oke Pak Teguh, tadi kan kita udah bahas tentang di mana aja lokasinya, kemudian kapalnya, terus kalau boleh tahu ngapain aja sih Pak kegiatan ekspedisi tersebut?
Untuk kegiatan selama ekspedisi itu tergantung dari tujuan atau lokasi di mana ekspedisi diadakan. Kita beberapa kali ekspedisi biasanya melakukan penempatan atau deployment dan recovery, surface mooring, subsurface mooring, kemudian TRBM, ada juga melakukan pengambilan sampel air, pengukuran arus, pengukuran kedalaman, bahkan juga kita melakukan kajian terkait hubungan antara laut dan atmosfer, Mbak Lia. Kalau untuk alatnya sendiri apa aja yang biasanya digunakan, Pak? Banyak sekali, tadi tergantung dari tujuan yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin mengetahui kondisi fisika, kimia, dan biologi perairan, biasanya kita menggunakan alat CTD. Kemudian water sampler kita turunkan ke dalam kolom air, kemudian alat tersebut akan merekam kondisi perairan di daerah tersebut. Setelah itu juga akan mengambil air. Nah, sampel airnya dibawa ke atas, di atas kapal kita analisa. Jadi di dalam air itu seperti apa kondisi fisika, kimia, dan biologinya. Bahkan terkadang kita juga melakukan pengambilan sampel-sampel, baik itu sampel plankton, sampel sedimen. Jadi kalau untuk kajian tergantung lokasinya di mana, kemudian tujuan apa yang kita capai, instrumen yang kita gunakan juga menyesuaikan. Dari sekian banyak ekspedisi yang pernah Bapak ikutin, ada nggak sih suka dukanya gitu, Pak? Sebagian besar pasti suka, karena saya merasa sangat bangga bisa berkontribusi, bisa mengikuti ekspedisi dengan para expert kelautan dari seluruh dunia. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan ekspedisi itu ada dukanya. Yang pertama adalah dukanya apabila dalam perjalanan itu cuaca tidak mendukung, kemudian ada peralatan yang tidak bisa berfungsi dengan baik, atau bahkan bisa jadi hilang atau dirusak. Tetapi salah satu yang paling berkesan buat saya adalah selama 10 tahun saya mengikuti ekspedisi lebih dari 20 kegiatan, baru tahun ini, bulan Februari kemarin, saya terlempar dari kapal riset, Mbak Lia. Luar biasa, Pak Teguh. Kok bisa kelempar kayak gitu, Pak Teguh? Gimana ceritanya? Sebetulnya pada saat kita melakukan ekspedisi itu sudah ada aturan atau prosedur yang diikuti. Itu ada yang namanya personal protective equipment. Jadi kita harus menggunakan peralatan-peralatan yang mendukung keselamatan kita dan kesehatan kita di kapal. Salah satunya seperti yang dipakai saat ini adalah life jacket. Jadi pada saat itu ada suatu alat yang akan kita pasang, akan tetapi tali yang mengikatnya terlepas atau putus dan menghantam tim, salah satunya saya, sehingga saya terlempar. Untung saat itu saya menggunakan life jacket ini, sehingga pada saat saya terlempar, saya tinggal tarik life jacketnya dan mengembang di atas laut. Setelah itu baru tim rescue turun dari atas kapal menyelamatkan saya. Berarti itu emang harus benar-benar safety gitu ya, Pak ya? Biar nggak dalam kecelakaan kayak gitu, biar langsung ditangani kayak gitu kan, Pak? Betul sekali, Mbak Lia. Jadi selain prosedur yang harus diikuti, satu sama lain juga di dalam kegiatan harus saling mengawasi dan harus saling mengingatkan. Oke, Pak Teguh, kan dari ekspedisi ilmiah ini kan pasti banyak data yang terkumpul gitu kan. Kalau boleh tahu pihak mana aja yang bisa mengakses atau pihak-pihak tertentu aja yang bisa mengakses datanya, Pak? Baik, selama berdirinya BROL dan selama kita mengikuti ekspedisi, pasti banyak data dan informasi yang sudah dihasilkan. Salah satu data dan informasi yang dikeluarkan adalah dalam bentuk jurnal atau diseminasi ilmiah. Itu bisa diakses oleh siapa saja tentunya. Akan tetapi kalau data dan informasi hasil pengukuran di lapangan memang kita simpan di suatu sistem yang dibangun oleh BROL saat ini, yaitu SIDIK, di Sistem Prediksi Kelautan, yang di dalamnya ada aplikasi khusus, yaitu yang namanya Observation and Modeling Information System atau OMIS. Hasil-hasil ekspedisi atau pelayaran beserta data dan informasinya kami simpan di sana dan tentunya bisa diakses oleh siapa saja, Mbak Lia. Oke, Pak Teguh, ini pertanyaan terakhir, Pak. Harapan dan rencana kedepannya ekspedisi ilmiah ini akan seperti apa, Pak? Baik, untuk harapan yang pertama, semoga ekspedisi ilmiah di Indonesia bisa terintegrasi di antara lembaga-lembaga litbang yang ada, terutama untuk lembaga-lembaga litbang yang memiliki kapal-kapal riset bisa melibatkan lembaga litbang lainnya. Kemudian yang kedua, harapannya data dan informasi tadi tidak hanya tersimpan di BROL saja, akan tetapi bisa disinergikan dengan instansi yang lain,
di dalam bentuk mungkin dalam National Data Center atau masuk ke repository nasional. Untuk kegiatan ke depan rencananya tahun ini kami akan melakukan ekspedisi di WPP 714 dan di 718 itu di Kepulauan Maluku. Mungkin Mbak Lia bisa ikut atau bergabung nanti dengan ekspedisi kita. Direncanakan aja Pak. Demikian mungkin rencana untuk terdekat Mbak Lia. Oke Pak Teguh, saya berharap semoga kedepannya ekspedisi ilmiah dapat berjalan dengan lancar. Demikian Semeton series kali ini, saya Briska Lia Dan saya Teguh Agustiadi. pamit undur diri dan sampai jumpa di series berikutnya.